Halo Gemini, selamat datang di Tele Arkana. Perkenalkan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ya, by the way saya juga Gemini teman-teman. Jadi mari kita lihat energi utama untuk kita kali ini. Saya sampaikan lagi bahwa ini personal reading ya Gemini. Ini general reading, bukan personal reading. Jadi tidak akan selalu relate sama kalian. Ambil saja yang relate, yang tidak relate abaikan saja. Oke, kita lihat energi utama kita pada kali ini. Tolong semesta, energi utama kami pada bacaan kali ini untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. Satu kartu semesta, energi yang paling menonjol. Ya, bagi teman-teman Gemini perlu diingat, nanti tanggal 27 April Uranus itu akan mulai masuk di konstelasi Gemini ya teman-teman. Jadi Uranus ini sangat suka sekali di Gemini. Uranus ini energinya rebel ya. Energinya dia suka rebel, dia visionary ke depan, dan dia suka di Gemini karena ya Gemini itu ada sisi chaosnya dikit ya. Dan maaf, ketika Uranus di Gemini itu berarti akan ada sebuah perombakan ya, komunikasi perombakan di lingkup baik secara makro di dunia maupun secara mikro di tingkat personal kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi nanti akan banyak komunikasi-komunikasi yang mengindikasikan perubahan dari budaya-budaya lama yang sudah tidak lagi relevan dengan kehidupan kita, kondisi saat ini yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini, itu nanti akan mencuat ke permukaan ya teman-teman. Jadi mulai dikomunikasikan, mulai berani disuarakan. Yang dulu mungkin takut-takut karena ini terkait budaya, adat istiadat, authority gini ya. Jadi nanti mulai 27 April itu akan ada energi-energi yang mendorong kita untuk semakin kritis terhadap apapun yang sudah tidak lagi relevan di kehidupan kita. Oke. Dari energi oracle, energi utama untuk kita kali ini, kita mendapatkan kartu The Sun. Ya, The Sun ini kebahagiaan ya Gemini. Jadi energi kita lagi bahagia ini kali ini. Oke, mari kita lihat apa yang membuat kita bahagia. Kita coba masuk lebih dalam ke tarot. Untuk bacaan zodiakal ini agak sedikit berbeda dengan daily guidance ya teman-teman Gemini. Saya akan menggunakan Celtic Cross. Jadi nanti kemungkinan akan jauh lebih mendetail dan mungkin agak sedikit lebih lama ya daripada yang daily guidance. Oke semesta, apa yang membuat kami bahagia atau apa yang akan membuat kami bahagia semesta dalam waktu yang akan datang, tunjukkan pada kami. Terima kasih. Oke, kita lihat energi utama kita teman-teman Gemini. Oh, langsung keluar
kita mendapatkan Nine of Cup, energi utama kita, underlying energi kita, underlying energi kita semesta. Kita mendapatkan Seven of Swords, apa yang ada di pikiran kita dan apa yang kita sadari semesta, apa yang sudah diketahui oleh teman-teman Gemini. Satu kartu semesta. Oke. Untuk teman-teman Gemini yang kita sadari di sini, Four of Wands. Di masa lalu semesta, apa yang sudah Gemini hadapi, energi kami di masa lalu semesta. Oke, kita mendapatkan dua kartu. Yang pertama adalah Eight of Wands, yang kedua Five of Wands. Alam bawah sadar Gemini semesta. Alam bawah sadar Gemini mendapatkan kartu Knight of Cup. Apa yang akan Gemini lakukan semesta di masa yang akan datang? Lompat ya teman-teman. Kita mendapatkan Three of Swords teman-teman. Oke. Motivasi atau sikap yang dimunculkan oleh teman-teman Gemini semesta. Oke, kita mendapatkan dua kartu. Yang pertama adalah Seven of Swords, dan yang kedua Four of Cups. Lalu kemudian faktor eksternal semesta di sekeliling teman-teman Gemini. Oke, kita mendapatkan Two of Wands, harapan dan ketakutan, Ace of Cups, maaf, hasil akhirnya semesta. Hasil akhirnya untuk teman-teman Gemini, kita mendapatkan The World teman-teman. Bottom of the deck, Temperance. Oke, Gemini,
energi utama kita itu adalah Nine of Cups. Nine of Cups ini wish fulfillment. Jadi pada saat ini ya kita merasa bahagia. Jadi tadi kan energi oracle-nya kan The Sun. Jadi kita merasa bahagia karena kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, teman-teman. Kita sudah mendapatkan cup ke-9. Jadi kalau misalnya kita mengejar kesempurnaan, maka sedikit lagi kita berusaha, kita akan memperoleh cup ke-10, dan itu adalah Ten of Cups. Ten of Cups itu adalah kebahagiaan yang paling ultimate, teman-teman. Jadi di sini energi kita lagi bahagia karena kita mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Underlying energi itu adalah Seven of Swords. Seven of Swords di sini lebih pada ini ya, strategi ya teman-teman. Jadi Seven of Swords ini ya pada umumnya Seven of Swords ini kebohongan, manipulasi, penipuan gitu ya, perselingkuhan gitu ya. Tapi pada dasarnya Seven of Swords ini kartu yang memiliki energi taktik ya, taktik, strategi, dan ini kita melakukannya dengan senang hati, teman-teman. Jadi di tarot itu background langit kuning itu menunjukkan sebuah kondisi yang menyenangkan. Jadi kalau saya lihat di sini kita seperti berhasil ya, kita seperti berhasil melewati sesuatu ini tanpa harus kita berhadapan dengan masalah itu sendiri. Jadi gampangannya gini teman-teman. Jadi sebelum masalah itu sampai ke kita, ya kita sudah melakukan segala macam taktik dan strategi agar kita tetap bisa melewati permasalahan tersebut, kita tetap bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, tapi tanpa permasalahan tersebut itu mengganggu energi kita atau mengganggu kehidupan kita. Jadi saya merasa Nine of Cups dengan underlying energi Seven of Swords itu kita berhasil ya, kita berhasil melewati sebuah badai gitu ya, yang seharusnya melewati kita, berdampak pada kita, tapi kita bisa melewatinya itu tanpa harus bertatapan langsung. Oke. Lalu kemudian di posisi conscious atau apa yang kita pikirkan, di sini ada Four of Wands. Four of Wands ini energi finish line ya, energi marriage, energi pernikahan, selebrasi karena kita menyelesaikan sesuatu. Jadi kita berpikiran atau kita berharap untuk menyelesaikan sesuatu ya teman-teman. Ada sesuatu yang kita pikirkan di sini untuk kita selesaikan, untuk supaya ini mencapai garis finish. Sebuah pekerjaan atau terkait hubungan atau terkait proyek-proyek kalian ya selama ini, tujuan kalian, cita-cita kalian, jadi ada yang ingin kalian selesaikan di sini dan kalian berpikiran untuk menyelesaikan itu. Bagi teman-teman yang sudah memiliki atau menjalin relasi dan akan meningkatkan level hubungan kalian untuk ke jenjang pernikahan, teman-teman Gemini yang dalam kondisi tersebut itu bisa berpikiran bahwa iya, ini sudah waktunya kita untuk married, kan begitu. Lalu kemudian bagi teman-teman yang sedang menjalankan proyek,
yang sudah direncanakan, kalian berpikiran untuk menyelesaikan proyek tersebut. Itu Four of Wands. Di masa lalu kita mendapatkan kartu Eight of Wands dan Five of Wands. Ya, jadi ini energi yang cepat ya teman-teman, cepat dan fokus. Jadi memang saya merasa di masa lalu ini ada sebuah konflik yang memang diarahkan pada kita teman-teman. Jadi ada seseorang atau ada sebuah bencana atau tragedi yang seharusnya itu diarahkan pada kita di masa lalu, dan itu seperti gimana ya, energinya itu lebih ke sepertinya itu kita tuh itu sudah menjadi sasaran tembak ya teman-teman, sasaran tembak permasalahan gitu ya. Tapi ya kembali lagi, kita Gemini di sini under Mercury, kita planet komunikasi, dan kita memang dikenal memiliki tingkat intelektual yang di atas teman-teman zodiak yang lain. Bukannya sombong ya teman-teman, tapi memang itu karakteristik dari Gemini gitu ya. Jadi karena intelektual itu, jadi kita bisa mudah untuk mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita, apa yang menjadi keinginan kita. Jadi kita sudah seperti menebak ya, bahwa di masa lalu kita akan menghadapi sebuah badai, lalu kita mengatur strategi bagaimana caranya kita bisa mengitari badai tersebut sehingga kita tidak sampai bertatapan langsung dengan badai tersebut. Jadi ada permasalahan yang kita hindari di masa lalu dan kita berhasil melewatinya teman-teman. Lalu kemudian alam bawah sadar ada Knight of Cups. Ya, ini tampaknya teman-teman Gemini ini ada yang sedang ingin menyatakan cinta ya teman-teman. Itu Knight of Cups di sini setiap night itu membawa sebuah misi ya teman-teman. Jadi kalau Knight of Cups di sini misinya adalah menyampaikan sisi emosional atau sisi perasaan kepada seseorang gitu ya. Jadi di alam bawah sadar itu kita sudah ingin untuk menyatakan perasaan kita kepada seseorang. Itu Knight of Cups. Lalu kemudian di masa yang akan datang itu ada Three of Swords. Normalnya Three of Swords ini adalah energi sakit hati teman-teman. Tapi saya melihat di sini bukan berarti di masa depan kita itu bakal ada kejadian yang membuat kita sakit hati. Tapi saya merasa di sini bahwa Three of Swords di sini adalah healing ya teman-teman. Jadi kembali lagi, Three of Swords ini nasihat di balik kartu Three of Swords ini adalah background di Three of Swords ini hujan teman-teman. Jadi ini temporary, itu tidak selamanya selalu kita rasakan. Lalu kemudian kunci dari Three of Swords untuk mengatasi energi Three of Swords adalah mencabut 3 pedang ini dari hatinya, hati kita ini ya, dan menyembuhkan hati kita tersebut. Jadi karena sword ini adalah pikiran, level of thinking, jadi kita diminta untuk tidak memikirkan sakit hati itu ya, dan mencoba untuk menyembuhkannya, menyembuhkan sakit hati itu sehingga kita bisa healing. Di masa yang akan datang itu akhirnya kita bisa healing. Jadi di sini bukan pada sisi sakit hatinya, tapi kejadian setelah sakit hati itu terjadi. Jadi posisi di healingnya teman-teman. Lalu kemudian untuk motivasi dan sikap kita itu kita mendapatkan kartu
Ten of Swords dan Four of Cups. Ya, ini di masa lalu tampaknya ada sebuah kecurangan ya, kecurangan, perselingkuhan, penipuan, kebohongan yang ditujukan kepada kita, dan itu cukup membuat kita kalang kabut ya teman-teman, kacau kehidupannya, dan kita akhirnya sampai pada titik dimana kita meletakkan pikiran itu semua, jadi meletakkan beban pikiran itu semua, dan kita memilih untuk intinya berkontemplasi ya, berkontemplasi. Jadi Four of Cups di sini itu kita duduk berkontemplasi terkait apa yang sudah terjadi. Jadi orang ini itu memikirkan kenapa kok 3 cup ini tampaknya tidak begitu berhasil, tidak sesuai keinginan kita, atau malah menjatuhkan kita. Nah, ketika semesta memberikan cup keempat itu, ya kita pikir-pikir lagi ya teman-teman. Jadi motivasinya di sini atau sikap kita di sini adalah ya kita meletakkan semua yang terkait dengan hubungan percintaan ini, memasrahkan. Saya feelingnya seperti memasrahkan pada semesta gitu ya. Jadi sudah seperti apati gitu ya terkait percintaan gitu ya. Itu energi motivasi kita atau sikap kita. Di eksternal kita mendapatkan kartu Two of Wands. Jadi kartu Two of Wands di sini planning ya teman-teman. Jadi dia sudah selesai dengan wands yang lama, dan dia berfokus pada wands yang baru. Dan orang ini memegang sebuah globe ya teman-teman, sebuah globe bola dunia di tangannya. Jadi kita di sini secara lingkungan kita ini seperti diarahkan untuk merencanakan ke depan ya. Karena kita tampaknya sudah meletakkan beban sakit hati itu di masa lalu, kita mencoba untuk menata kembali hidup di masa depan ini. Rencana-rencana apa yang akan kita lakukan ya, itu saya merasa itu. Jadi tugas kita sudah selesai terkait pelajaran di masa lalu yang sudah menyakiti kita itu, dan kita diminta untuk mulai merencanakan untuk siklus yang selanjutnya. Harapan dan ketakutan. Jadi ini lebih pada harapan ya teman-teman. Ace of Cups. Jadi Ace of Cups di sini lebih pada Ace of Cups ini ada hubungan cinta yang baru ya teman-teman dari semesta. Bagi teman-teman yang merasa mungkin di sekitarnya ada seseorang yang memperhatikan kalian, atau ada yang mulai mendekati kalian, ya itu sudah tanda-tanda ya teman-teman bahwa nanti ke depan kemungkinan orang-orang tersebut, mungkin kita atau mungkin kalian akan menjalin hubungan dengan orang-orang yang memperhatikan kalian tersebut gitu ya. Jadi Ace of Cup di sini ada seseorang yang naksir kita. Kalau misalnya tidak ada orang yang naksir kita, atau intinya kita tidak berfokus pada menjalin keinginan untuk menjalin hubungan lagi dengan orang lain, Ace of Cups ini bisa jadi juga self love teman-teman. Jadi semesta itu mengizinkan kita untuk lebih fokus pada diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri. Jadi ketika cup kita itu sudah overflow sama feelings ya, sama air, sama sudah dipuaskan dengan rasa cinta kita terhadap diri kita sendiri, harapannya kita bisa membagikan rasa cinta itu kepada orang-orang di sekitar kita, entah ke teman, ke keluarga, ke anak, macam-macam ya.
Itu Ace of Cups. Lalu kemudian hasil akhirnya The World. Ya, closing chapter ya teman-teman. Kita menutup lembaran yang lama dan kita membuka lembaran yang baru. Itu. Oke, mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita coba untuk mengklarifikasi satu persatu. Semesta, bantu kami untuk masuk lebih dalam dan mengklarifikasi energi ini satu persatu. Rencana apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan setelah kami menutup lembaran yang lama ini. Oke. Oh iya, bottom of the decknya Temperance teman-teman, ketinggalan. Bottom of the decknya Temperance, jadi energi moderation ya, balance di sini. Jadi di sini kita didukung oleh malaikat ya teman-teman ya, didukung oleh the divine gitu ya, Tuhan atau ilahi atau apapun itu, bahwa kita diminta untuk tetap bersabar teman-teman. Jadi Temperance itu lebih pada bersabar, menahan diri, tidak terlalu, energinya itu tidak terlalu berlebihan. Jadi ceritanya untuk kartu Temperance ini, malaikat ini itu berusaha mengubah air menjadi anggur teman-teman. Jadi energi alkemi gitu ya. Jadi kita berusaha mengubah energi sakit hati itu menjadi sebuah energi yang konstruktif bagi kita di masa depan. Jadi itu underlying energinya di bottom of the deck. Oke, kita coba klarifikasi semesta untuk Nine of Cups. Nine of Cups diklarifikasi dengan energinya luar biasa teman-teman. Nine of Cups diklarifikasi dengan Ten of Swords. Sudah jelas sekali ya teman-teman bahwa kita ya meninggalkan yang lama itu sudah tidak bisa kita perbaiki, kita tidak bisa mengendalikan situasinya lagi gitu ya, dan sudah tidak ada lagi yang sesuatu hal yang bisa kita lakukan atau kembangkan terkait dunia yang lama itu. Oke, kita klarifikasi Seven of Swords semesta. Seven of Swords diklarifikasi dengan ya, The World teman-teman. Ya, ini energinya jelas sekali ya, jelas sekali bahwa ya banyak kartu yang berulang. Ada Ten of Swords, ada The World, banyak kartu yang berulang teman-teman. Dan ini menunjukkan bahwa semesta itu menggarisbawahi itu. Jadi pesan yang utama dan energi yang utama itu ya kartu yang berulang itu. Jadi sudah tidak perlu diklarifikasi, itu sudah jelas dan pasti. Lalu kemudian apa yang dipikirkan, yang kita pikirkan, kita mendapatkan kartu tadi Four of Wands. Four of Wands kita klarifikasi semesta, diklarifikasi dengan Four of Wands diklarifikasi dengan Three of Pentacles. Oke. Di masa lalu Eight of Wands dan Five of Wands. Bantu kami klarifikasi semesta. Eight of Wands dan Five of Wands diklarifikasi dengan Eight of Wands dan Five of Wands diklarifikasi dengan Ace of Pentacles. Oke.
untuk alam bawah sadar kita mendapatkan Knight of Cups. Bantu kami semesta untuk mengklarifikasi Knight of Cups. Knight of Cups diklarifikasi dengan Knight of Cups diklarifikasi dengan Ace of Cups. Kartu ketiga yang sama teman-teman. Ace of Cups. Luar biasa, energinya cukup jelas. Lalu kemudian Three of Swords semesta. Apa yang kita sembuhkan di sini semesta? Bagaimana kita bisa menyembuhkan ini semesta? Oke. The Chariot teman-teman. Oke, Three of Swords diklarifikasi oleh The Chariot. Lalu kemudian motivasi dan sikap kita, Ten of Swords dan Four of Cups. Kartu keempat yang sama teman-teman, Knight of Cups. Luar biasa, banyak sekali kartu berulang di sini. Two of Wands semesta di faktor eksternal. Two of Wands diklarifikasi dengan Two of Wands diklarifikasi dengan The Emperor. Harapan kita semesta, Ace of Cups. Ace of Cups diklarifikasi dengan Ace of Cups diklarifikasi dengan Judgment. Lalu kemudian The World untuk hasil akhirnya semesta. The World diklarifikasi dengan King of Swords. Oke. Bottom of the deck, King of Wands. Oke, King of Wands di sini itu entrepreneur energi ya teman-teman. Jadi King of Wands ini orangnya energinya macam superhero gitu ya teman-teman. Jadi compassionate sekali, berapi-api sekali, bersemangat sekali gitu ya. Karena ini adalah energi King. Energi King itu dia komplit ya teman-teman, ke dalam juga iya, eksternal juga iya. Jadi kita bergerak dengan compassionate, bersemangat terhadap diri kita sendiri, dan juga kita bersemangat untuk memproyeksikan itu keluar gitu ya. Jadi King of Wands ini entrepreneur energi ya. Jadi orang-orang pebisnis handal. Jadi kalau misalnya saya gini ya, karena saya baru memulai channel YouTube teman-teman. Jadi energi atau sikap yang kita pancarkan itu lebih pada energi bisnis, energi usaha. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Nah, kalau pribadi, kalau saya ya, karena saya suka sekali dengan tarot dan saya jatuh cinta sekali dengan tarot, itu saya mencoba untuk menyalurkan hobi saya ini, apa yang saya sukai ini, menjadi sebuah kegiatan yang konstruktif dengan membantu sesama manusia yang ada di luar sana, siapapun itu ya teman-teman. Jadi dari situ ya, saya sebenarnya tidak berharap apa-apa, tapi lebih pada ada kepuasan tersendiri teman-teman ketika kita bisa membantu orang lain dengan sesuatu yang kita miliki ya, khususnya terkait skill gitu ya, atau hobi atau apapun yang bisa kita lakukan.
Itu gitu. Lalu tadi Nine of Cups, energi utama kita diklarifikasi dengan Ten of Swords. Ya, Ten of Swords ini tadi muncul di motivasi dan sikap kita ya teman-teman. Jadi di sini ya keinginan kita tercapai ya untuk mengakhiri ini ya. Jadi orang ini sudah. Jadi ini saya menggunakan after tarot teman-teman. Jadi after tarot deck ini adalah deck yang menggambarkan kondisi setelah kondisi Rider Waite klasik tarot ya. Jadi kalau ini ya sambil menjelaskan sambil berbagi ilmu ya teman-teman. Jadi ini adalah klasik Rider Waite. Di sini ada orang yang terbujur kaku, dia ditusuk punggungnya oleh 10 pedang. Sudah pasti mati ya teman-teman, sudah dead dan overweight kan gitu ya. Jadi wis nggak ada kemungkinan lagi untuk harapan hidup. Dan orang ini ketika dia tergelepar, dia menyempatkan diri untuk membuat mudra ya teman-teman. Mudra itu gestur tangan ya. Gestur tangannya di sini dia seperti ini teman-teman. Jadi gestur tangan ini adalah gestur tangan yang ada di kartu Hierophant yang menunjukkan blessing teman-teman. Jadi sebenarnya orang ini itu mengalami kematian atau mengakhiri sesuatu itu memang kelihatannya menyedihkan dan memilukan sekali, tapi sebenarnya itu adalah berkat bagi orang ini. Jadi Rider Waite tarot rider yang di luar sana itu banyak mengatakan bahwa Ten of Swords ini blessing in disguise. Jadi berkah yang disamarkan dengan sebuah kejadian yang memilukan gitu ya, tapi sebenarnya itu membawa berkah untuk kita. Nah itu Ten of Swords ini yang Rider Waite klasik. Nah untuk after tarot Ten of Swords-nya itu adalah kejadian setelahnya teman-teman. Jadi setelah orang ini dibunuh dan ditusuk dengan menggunakan 10 pedang, akhirnya pedangnya dicabut dan mayatnya dilarung teman-teman, dilarung ke laut ya. Jadi kembali lagi di sini Ten of Swords ini adalah ya ini pengakhiran hidup yang lama, dan kita membuang hidup yang lama itu jauh-jauh. Kita ambil saja pelajarannya, ambil saja pengalamannya untuk kehidupan yang selanjutnya atau siklus hidup yang selanjutnya teman-teman. Jadi itu. Jadi memang Nine of Cups di sini diklarifikasi dengan Ten of Swords ini memang keinginan kita ya teman-teman. Kita memanifestasikan bahwa kita bisa move on, bisa melepaskan kehidupan masa lalu itu. Nah underlying energinya Seven of Swords diklarifikasi dengan The World. Ya memang teman-teman, jadi itulah kenapa saya tadi bilang pada umumnya Seven of Swords ini adalah energi kebohongan atau manipulasi ya teman-teman. Tapi sisi positifnya adalah ini adalah strategi, taktik, atau kita mencoba memikirkan solusi bagaimana caranya kita bisa mengakhiri dunia yang lama atau kehidupan yang lama atau siklus yang lama itu teman-teman. Lalu kemudian di yang kita pikirkan ada Four of Wands dan Three of Pentacles. Dua-duanya ini menunjukkan energi finishing teman-teman. Jadi meskipun di sini Three of Pentacles kalau di klasik Rider Waite itu adalah kolaborasi, kerjasama,
untuk mengerjakan sesuatu. Nah, di after tarot itu kolaborasi sudah terjadi, pekerjaan sudah dilakukan, dan dia menyelesaikan pekerjaan itu dengan masterpiece, teman-teman. Jadi di sini kita berpikiran untuk menyelesaikan atau mencapai garis finish atau mencapai apa yang kita inginkan. Kalau misalnya itu terkait proyek, kalau misalnya itu terkait hubungan percintaan, ya kita berharap untuk meneruskan ke jenjang selanjutnya sampai finish, sampai ke tahap pernikahan gitu ya. Itu lalu kemudian di masa lalu itu ada 8 of Wands dan 5 of Wands yang diklarifikasi dengan Ace of Pentacles. Jadi kembali lagi, saya merasa ya itu tadi ya, saya merasa bahwa ada sebuah bentuk rezeki, teman-teman, dari semesta di masa lalu, sebuah blessing gitu ya. Ace of Pentacles di sini sebenarnya Pentacles itu material, tapi saya merasa intuisi saya mengatakan bahwa Ace of Pentacles di sini itu rezeki, teman-teman. Jadi ketika di masa lalu masalah itu sudah menargetkan kita, gitu ya, kita seperti sama semesta itu dibantu untuk mengitari masalah tersebut. Jadi kita itu seperti sudah diberikan wawasan ya terlebih dahulu oleh semesta bahwa ini loh, nanti selanjutnya itu nanti kamu akan mendapatkan sebuah problem, sebuah masalah kan gitu. Yang harus kamu lakukan ya hindari masalah itu. Nah, info dari semesta ini, jadi 8 of Wands ini bisa jadi 8 of Wands ini bisa jadi pesan, teman-teman. Jadi pesan, message. Ada yang bilang 8 of Wands ini Cupid's arrow, jadi tidak mungkin meleset gitu ya. Jadi karena yang memberikan pesan ini semesta sendiri, ya bisa dibayangkan ya, semesta itu tidak akan pernah meleset, teman-teman. Itu jadi kita itu seperti di masa lalu itu sudah diberikan vision ya, atau wawasan bahwa yang akan datang kita akan mendapatkan sebuah masalah, tapi kita bisa mengatasi masalah tersebut sehingga kita bisa menjadi tidak perlu menghadapi masalah tersebut on the face gitu ya. Lalu kemudian alam bawah sadar, Knight of Cups diklarifikasi oleh Ace of Cups ya, itu ya. Knight of Cups diklarifikasi oleh Ace of Cups. Jadi memang kita lagi ada suka sama seseorang gitu ya. Kita di sini kalau kita tidak sedang menyukai seseorang atau sedang jatuh cinta pada seseorang, bisa jadi Ace of Cups di sini adalah kita jatuh cinta pada diri kita sendiri, teman-teman. Kita mulai menyadari self worth-nya kita ya, bahwa kita itu punya harga diri dan punya kemampuan, dan kita yakin bahwa semua manusia apapun kondisinya itu pasti lahir ke dunia itu dengan tujuan tersendiri, teman-teman, dengan lesson tersendiri dari semesta. Jadi tidak ada satupun manusia di dunia ini yang jauh lebih rendah atau jauh lebih tinggi daripada satu sama lain, apapun kondisinya. Jadi kita di sini seperti menyadari self worth kita. Kalau misalnya kita nggak lagi jatuh cinta sama orang, berarti kita menuangkan cinta itu kepada diri kita sendiri. Lalu kemudian di masa yang akan datang, nah ini itulah kenapa tadi saya bilang Three of Swords ini tidak selalu sakit hati, teman-teman. Bisa jadi Three of Swords ini adalah pasca sakit hati. Jadi setelah sakit hati kita diminta untuk move on. Jadi The Chariot di sini adalah energi move on. Jadi kesatria ini itu dia sudah pernah menang di kota sebelumnya yang di background ini, dan dia pergi untuk mencari kemenangan di peperangan yang selanjutnya dengan berbekal intuisi dan dorongan dari bimbingan dari semesta. Jadi dari situ nanti dia akan memperoleh healingnya, jadi bisa menyembuhkan diri.
menyembuhkan dari apa yang sudah sakit hati yang sudah terjadi pada kita di masa lalu. Lalu kemudian di motivasi dan sikap tadi ada Ten of Swords dan Four of Cups. Jadi kita sudah selesai dan kita sudah merasa apati dengan dunia yang lalu. Ya, diklarifikasi lagi dengan Knight of Cups itu tadi ya, alam bawah sadar kita ya teman-teman. Yaitu ya kita menyadari bahwa di masa lalu mungkin kita terlalu memberikan diri kita itu untuk orang lain sehingga kita melupakan diri kita sendiri. Nah, kita menyadari itu dan kita belajar betul dari pengalaman masa lalu itu, dan di dunia yang baru ini atau di siklus yang baru ini kita tidak lagi mengabaikan diri kita. Jadi kita lebih mengedepankan diri kita terlebih dahulu, selebihnya baru kita membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kenapa seperti itu? Karena King of Cups di sini di After Tarot, cupnya itu diminum sendiri teman-teman. Ya, kelihatan ya. Cupnya itu diminum sendiri sama kesatria ini. Jadi itulah kenapa saya tadi bilang bahwa ya tidak selamanya Knight of Cups ini kita menyatakan cinta atau ada orang yang menyatakan cinta pada kita ya. Tapi bisa jadi Knight of Cups ini adalah sebuah bentuk tindakan di mana kita memutuskan untuk mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Lalu kemudian di faktor lingkungan, Two of Wands diklarifikasi dengan The Emperor, gitu ya. Jadi kita ke depan di sini bergerak layaknya bos atas hidup kita sendiri ya teman-teman. Jadi Emperor di sini adalah bos energi dan dia tidak segan-segan untuk menyerang ya ketika ada kesempatan terbuka di depan mata kita. Jadi kita memplanning sesuatu, apapun itu, usaha, pernikahan atau proyek-proyek di kehidupan kita yang dulunya belum sempat terlaksana, kita berusaha untuk merealisasikannya, merencanakan dan merealisasikannya, dan begitu kita sudah ada kesempatan untuk merealisasikan proyek tersebut, kita langsung eksekusi gitu ya. Jadi Emperor di sini dia meskipun duduk tenang, tapi dibalik ininya ya, apa itu jubahnya ini, itu ada baju zirahnya teman-teman. Jadi suatu saat ke depan kalau misalnya The Emperor ini menghadapi sebuah peperangan, dia bisa langsung strike. Itulah kenapa Emperor ini bos energi dan dia oportunis sekali. Oke. Untuk harapannya tadi Ace of Cups diklarifikasi dengan The Judgment. Ya, awakening ya. Itu tadi saya jelaskan bahwa Ace of Cups di sini tidak selalu ada orang yang menyatakan cinta pada kita atau sebaliknya kita menyatakan cinta pada orang, tapi bisa jadi Ace of Cups ini adalah self love teman-teman. Jadi kita memenuhi cup kita sendiri terlebih dahulu sampai meluber keluar. Nah, kelebihan airnya itu kita berikan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi di sini menyatakan bahwa ya kita sudah sadar. Jadi judgment ini awakening, kita sudah sadar bahwa diri kita itu juga penting teman-teman. Jadi tidak melulu orang-orang yang kita sayangi atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi prinsipnya sama seperti kita naik pesawat ya. Ketika ada turbulensi atau ketika mau ada sebuah kecelakaan pesawat, maka kenakan masker pada diri kita terlebih dahulu. Setelah itu baru kita membantu orang lain untuk mengenakan maskernya, gitu ya. Jadi sebenarnya filosofi itu cukup ini ya teman-teman, cukup mewakili gitu ya, bahwa kita harus fokus ke diri kita terlebih dahulu. Lalu hasil akhirnya The World diklarifikasi dengan King of Swords. Iya, kita sudah jelas
dan di masa yang akan datang hasilnya setelah kita awaken ya, setelah kita sadar apa kesalahan kita di masa lalu, kita menutup chapter yang lama, lalu kita menjadi seseorang yang completely berbeda, yang lebih yang lebih dewasa lagi, yang lebih berbobot dengan pengalaman di masa lalu itu ya teman-teman. Jadi King of Swords di sini adalah orang yang selain dia berintelektual tinggi, penuh dengan logika, dan dia pengalamannya banyak teman-teman. Dan King of Swords ini tidak segan-segan untuk menebas atau cutting seseorang yang dia anggap ya tidak worth it ya untuk kehidupannya, atau yang berusaha untuk berniat buruk pada Knight King of Swords ini. Oke, mari kita lihat saran dari semesta. Semesta, saran apa yang bisa kau berikan bagi kami para Gemini sebagai bekal untuk kami memulai kehidupan yang baru ini? Terima kasih semesta. 3 kartu. Saran apa yang bisa kau berikan semesta? Oke. Kartu kelima yang sama teman-teman, Temperance. Oke. Satu persatu ya teman-teman saya jelaskan. Saran dari semesta, kita mendapatkan kartu, oh wow, kita mendapatkan kartu Ten of Cups, Six of Swords, dan Temperance teman-teman. Kita mendapatkan kartu Ten of Cups, Six of Swords, dan Temperance. Jadi di sini semesta memberikan saran bahwa kita diminta untuk merealisasikan apa yang sudah kita cita-citakan, apa yang membuat kita bahagia ya teman-teman. Jadi Ten of Cups, Cups-nya ini 10-10-nya ada di langit ya gitu ya teman-teman, di langit di dekat pelangi gitu ya. Nah tugas atau nasihat di balik Ten of Cups ini adalah tugas kita adalah bagaimana caranya kita menurunkan cup itu ke atas bumi. Jadi menurunkan merealisasikan apa yang membuat kita bahagia itu ke realita, dan kita diminta untuk move on. Six of Swords di sini adalah move on dari perairan yang ombaknya deras ke ombak yang tenang. Jadi kita diminta untuk move on ke tempat yang jauh lebih damai untuk kita ya teman-teman. Dan yang terakhir Temperance ya, itu tadi sudah benar, kita sudah secara energi itu kita sudah embodiment energi yang cukup benar. Jadi tadi bottom of the deck-nya di layer yang pertama adalah Temperance juga kan teman-teman. Jadi Temperance di sini adalah kita berusaha untuk mengubah apa yang sudah terjadi pada kita, sakit hati kita, menjadi sebuah energi yang konstruktif bagi kehidupan kita dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Bottom of the deck ya, the sun teman-teman. Jadi ini memang sama semesta kita diminta untuk ya, this is your happiness, kejarlah kebahagiaanmu gitu loh. Jadi ya, the sun di sini keluar 2 kali teman-teman. Jadi prinsipnya dalam tarot ketika the sun, ada kartu the sun itu keluar, berarti dia itu menerangi seluruh kartu yang ada di spread di atas meja ya.
Jadi menandakan bahwa semua kartu yang ada di atas meja meskipun ada energi negatifnya itu kita membacanya itu semuanya positif teman-teman. Karena The Sun itu adalah kartu yang paling bahagia ya, paling joyful, dan dia major arcana gitu kan. Jadi kejadian besar, kebahagiaan yang besar. Oke. Ya, memang membahagiakan sekali ya teman-teman ya, ketika kita sudah bisa meletakkan sesuatu dan kita sudah mulai bisa untuk move on ke arah yang lebih baik ya teman-teman. Oke, terakhir saran dari Animal Spirit. Animal Spirit apa yang menaungi kita atau yang harus kita embody atau kita serap energinya supaya kita bisa menerapkan energi animal itu di kehidupan kita sehari-hari ke depan teman-teman. Oke, mari kita lihat satu kartu. Oh wow, kita dapat 2 teman-teman. Yang pertama unicorn, infinite possibilities. Mungkin nggak terlalu terlihat ya teman-teman, tapi nanti coba bisa dilihat di Google, kalian bisa search gitu ya. Saya bacakan, you are the sovereign of the seen and unseen worlds. The magic of love surrounds you. Beauty transforms you. Listen to the spirit of light. Abandon the darkness. Go beyond the ordinary and become the legendary. Ya itu tadi ya. Kita diminta untuk embody energi cinta ya teman-teman, yaitu tadi Ace of Cups itu tadi. Bagaimana caranya kita embodiment energi cinta kalau kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu? Tentunya sangat sulit teman-teman. Jadi ya kita fokus untuk mencintai diri kita sendiri. Jadi kita itu penuh dengan rasa cinta dan rasa syukur sehingga energinya bisa dirasakan bagi orang-orang di sekitar kita. Itu kita diminta untuk mendengarkan spirit of light, jadi hal-hal yang baik ya teman. Lalu kemudian abandon the darkness, jadi abaikan saja, tinggalkan saja masa lalu, tinggalkan masa lalu yang kelam. Dan kita diminta untuk maju ke hal yang luar biasa yang ada di depan kita di kehidupan yang baru. Lalu kemudian spirit yang kedua, kita mendapatkan kartu Horse Spirit teman-teman, freedom. Saya bacakan, your heart is pure and free. A greater purpose calls you. You have unlimited reserve of stamina and strength. You follow the winds of change and accomplish your dreams. Ya, itu kita menyadari ya teman-teman bahwa saya di sini merasa bahwa sesungguhnya Gemini itu ya, mungkin teman-teman kalau misalnya lihat banyak sosmed di luar sana ya yang mengatakan Gemini itu macam-macam toksik lah, bermuka dua lah, apalah ya. Basically Gemini itu adalah sisi feminin dan maskulin ya, ada dua sisi, ada dua energi di dalam kita teman-teman. Itulah kenapa kita dibilang bermuka dua, padahal sebenarnya artinya bukan itu teman-teman, tapi lebih pada Gemini itu dihadapkan pada ujian hidup, yaitu adalah taking decision. Itulah kenapa dalam tarot energi yang representasi dari Gemini itu adalah The Lovers teman-teman. The Lovers itu sebenarnya bukan hanya terkait adanya hubungan cinta aja atau percintaan atau cinta sejati ya gitu ya teman-teman, tapi lebih pada bersatunya energi feminin dan maskulin itu teman-teman. Ketika energi feminin dan maskulin itu bersatu dengan
in-align pada satu arah, maka kita menjadi tak terkalahkan, teman-teman. Itulah kenapa The Lovers itu menjadi sebuah kartu major arcana gitu ya. Dan ya memang itu ujian bagi Gemini ya. Kadang-kadang kita suka pelin-pelan ya. Gemini yang satu bilang A, Gemini yang satu bilang B lah itu ya. Itulah kenapa kita diminta ujian kita yang paling berat adalah take decision ketika kita dihadapkan pada percabangan pikiran, teman-teman. Itu ya. Oke, sekian untuk bacaan untuk Gemini untuk kita hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah berkunjung. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengklik video ini. Tetap jaga diri, jaga hati teman-teman. Sampai jumpa di bacaan yang berikutnya. Salam satu semesta.